Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan pada zaman Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, ada seorang yang fasik, akan tetapi sangat mahabbah, mencintai Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah orang itu meninggal dunia, kemudian di dalam kuburnya ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Maka menjawablah orang tersebut, yaitu dengan hanya menyebut sebuah nama, Abdul Qadir. Kemudian datanglah sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Mungkar Nakir, orang itu memang betul-betul fasik dan harus disiksa. Tetapi karena dia sangat mahabbah, mencintai kepada kekasihku Abdul Qadir, maka ia telah aku ampuni. Sebagian dari karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, ketika beliau sedang melakukan wudhu, tiba-tiba beliau dikotori oleh seekor burung pipit yang sedang terbang di atas kepala beliau. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengangkat kepalanya dan dilihatnya burung pipit itu. Maka seketika itu jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian pakaian yang sedang beliau pakai yang dikotori tadi lalu dicucinya dan disedekahkan sebab kematian seekor burung pipit. Kemudian beliau berkata, kalau sekiranya kami berdosa karena matinya seekor burung pipit, maka kain ini sebagai kifaratnya. Diriwayatkan sebagian dari karomah Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir sedang mengadakan pengajian di hadapan murid-muridnya di madrasah yang beliau pimpin. Waktu itu keadaan cuaca sangat buruk, angin berhembus dengan kencangnya. Tiba-tiba muncul seekor burung elang melewati atap madrasah dengan suara yang keras. Suara yang keras itu mengganggu orang yang hadir di majelis pengajian. Maka beliau berkata, wahai angin, potonglah kepalanya. Lalu angin bertiup dengan kencangnya, memotong kepala burung elang sehingga terpisah dari badannya dan jatuh di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau turun dari kursinya, mengambil bangkai burung elang itu dan meletakkannya di atas tangan beliau. Diusapnya burung itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba burung elang hidup kembali dan kemudian terbang lagi dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disaksikan oleh segenap jamaah pengajian di madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Pada sebagian kitab manaqib meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani tiap hari raya sudah menjadi tradisi beliau membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah dimerdekakan, demi membina kemantapan lebih jauh, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah mewusulkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, bila beliau berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah.
bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya harga per kilonya seharga 10 dinar. Dan tutup kepalanya seharga 70 dinar. Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan intan berlian dan jamrud. Baku terompahnya terbuat dari perak. Namun pakaian yang serba mewah dan indah itu, bila ada orang yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikan. Diriwayatkan pada waktu Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah sedang berkhulwat selama 40 hari lamanya. Beliau bermaksud dengan niat yang kuat, yaitu tidak akan minum dan makan berupa makanan dunia, terkecuali kalau makanan dan minuman itu turun dari langit. Tinggal 20 hari lagi menuju hari yang ke-40. Maka terbukalah langit-langit atap rumahnya. Dikala itu datanglah seorang laki-laki membawa wadah tempat buah-buahan yang dipegang dengan kedua belah tangannya, yang berisikan aneka ragam buah-buahan yang sangat langka. Rupa buah-buahan itu sangat bagus serta mengagumkan mata. Lalu dihidangkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka beliau berkata, "Ini makanan dari mana?" Sang pembawa tadi menjawab, "Ini dari alam malakut, dan jamuan ini untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, "Jauhkan wadah itu dari pandanganku, karena emas dan perak diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa kembali oleh laki-laki tersebut. Pada waktu akan berbuka puasa datang berkunjung malaikat sambil berkata, "Wahai Abdul Qadir, ini jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka disodorkanlah baki yang penuh isi makanan. Lalu beliau terima dan beliau makan bersama-sama dengan para pelayannya. Para alim ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah terjangkit sebuah wabah penyakit taun, yaitu sejenis penyakit kolera, sehingga sampai ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang meminta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka beliau mengumumkan kepada masyarakat, "Barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, maka ia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, atau bahkan sudah habis." Lalu Syekh mengumumkan lagi, "Barang siapa yang meminum air madrasahku, maka ia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat, dan penyakit taun yang mengganas segera lenyap dari wilayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Demikianlah sebagian karamah dari Sultanul Aulia wal Arifin, Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Semoga kita semua mendapatkan percikan keberkahan beliau. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.